Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 Prodi Sistem Informasi TBS Tikuma Ambon. Di sini kami akan membuat presentasi kelompok. Materi yang akan kami pilih atau yang akan kita bahas yaitu tentang hoax. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Pertama, Nadila Karim, Darcy Eli, Rizky Peter Jonathan Bakar, Balik Solisa, Nurhali Jaffa Kaubun, Clarence Arsino Talakua, Dahayu Syahadan Zidan, Nur Ain Marasa Besi, Marlin Priscilia Manusiwa, dan saya Siswani Salisu. Baik, tentu ada banyak penjelasan tentang hoax. Hal ini tidak asing lagi bagi kita, maka dari itu kita simak penjelasannya. Pengertian hoax. Hoax atau berita bohong adalah informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Hoax juga diartikan sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang dimana kebenarannya belum kita verifikasi. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya hoax. Apa itu berita hoax? Berita hoax adalah berita yang dimana kebenarannya informasi yang dipasukan melenceng dari kebenaran. Dan berita bohong yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini memiliki tujuan untuk memperkeruh suasana dan mengalihkan isu. Pada berita hoax mudah tersebar karena telah banyak media online untuk mempercepat berita untuk masuk ke dalam gawai setiap orang. Dan masyarakat akan percaya jika banyak yang menyebarkan penyebar berita tersebut. Oke, di sini saya mau sebutkan satu persatu apa saja jenis-jenis hoax, yaitu 1. Konten menyesatkan, 2. Konten tiruan, 3. Konten palsu, 4. Koneksi yang salah, 5. Konten manipulasi. Itulah jenis-jenis hoax. Dampak buruk dari hoax, tentu ada dampak buruk dari hoax dan banyak faktor yang melatar belakangi dampak buruk tersebut merupakan perkembangan teknologi di era kemudahan akses informasi oleh siapapun dan dimanapun. Berikut ini merupakan dampak buruk dari hoax. Yang pertama adalah meresahkan dan membuat panik. Hal tersebut dikarenakan konten hoax tidak bisa dipertanggungjawabkan baik itu secara data maupun logika. Isu kebohongan tersebut akan membuat kepanikan karena latar belakang pendidikan dan karakter setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, membuat masyarakat melakukan sesuatu yang berbahaya. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak konten hoax muncul ke permukaan. Lebih parahnya lagi, hampir dari semua isi konten tersebut menggiring banyak orang untuk meragukan dan menyepelekan hingga menghadirkan suatu ramuan khusus yang di luar logika. Tentunya hal tersebut sangat berbahaya karena sangat menyangkut keselamatan masyarakat. Bila sedikit saja masyarakat yang tidak peduli, maka dampaknya akan sangat besar untuk masyarakat. Yang ketiga adalah menimbulkan perpecahan. Isu sara adalah konten yang sangat menarik dan digunakan untuk menyebabkan kebencian pada suatu suku, golongan, atau agama tertentu. Kita tentu tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hidup di tengah keberagaman dan hal ini tentunya tidak tepat dan bisa memecahkan persatuan bangsa. Yang keempat adalah mengancam kesehatan fisik dan mental. Konten hoax yang diiringi dengan nada ancaman mampu mempengaruhi kesehatan mental dari seseorang karena narasi yang digunakan bisa menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, hingga menghilangkan rasional. Dan salah satu cara terbaik untuk menghindari hal tersebut adalah dengan selalu menganalisa konten hoax atau ignore saja. Bagi penyebar hoaks dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 2016 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Cara mengatasi berita hoaks: yang pertama, cek sumber informasi atau berita. Yang kedua, cek kelengkapan informasi. Yang ketiga, jangan termakan sama judul. Yang keempat, periksa keaslian foto atau video. Yang kelima, perhatikan tanggal artikelnya. Dan yang keenam, jangan asal share. Kesimpulannya, yang pertama, peristiwa penyebar berita hoaks yang marak terjadi di Indonesia dan menyebabkan keresahan pada masyarakat. Hal ini dapat disikapi oleh pengguna media sosial untuk menjadi netter yang lebih baik dan lebih selektif, serta berhati-hati akan segala berita atau informasi yang disebar. Diharapkan pula untuk tidak mudah percaya pada berita atau informasi yang diterima. Pemerintah diharapkan lebih cepat dalam merespon hoaks yang terjadi pada masyarakat agar dapat meminimalisasikan kegaduhan atau keresahan yang terjadi. Dan pemerintah diharapkan untuk mensosialisasikan undang-undang IT agar masyarakat lebih tahu cara menggunakan media sosial atau internet dengan lebih baik dan bijaksana. Diharapkan internet digunakan untuk kebaikan hidup dan membaikkan kehidupan. Yang kedua, pelaku penyebar berita hoaks di Indonesia telah melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diberi sanksi kepada para pelaku yang telah melakukan berita bohong tersebut. Sanksi pidana untuk para pelaku penyebar berita hoaks terdapat pada pasal 45, yaitu hukum pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar. Oke, mungkin itu saja kesimpulan yang kita dapatkan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.